Setelah militer Angkatan Laut Cina menembakkan meriam ke arah masuk kapal perang Amerika Serikat, kali ini membuat situasi di wilayah Laut Cina Selatan semakin menegangkan antara kedua negara superpower tersebut. Sebab militer Cina mengatakan bahwa aset Angkatan Laut dan Angkatan Udaranya telah mengusir dua kapal perang Amerika Serikat dari perairan di dekat pulau-pulau yang disengketakan antara Cina dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam situasi yang memanas tersebut, Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Cina mengusir kapal perusak Amerika Serikat yaitu USS John McCain setelah masuk tanpa izin ke perairan teritorial Cina di lepas pantai Kepulauan Nansha di Laut Cina Selatan, sebagaimana yang telah disampaikan langsung oleh juru bicara Komando Teater Selatan yaitu Kolonel Tian Junli dalam sebuah pernyataan tersebut. Hal itu dilakukan oleh Cina sebab PLA menentang tindakan Amerika Serikat yang membahayakan kedaulatan dan keamanan Cina serta perdamaian di Laut Cina Selatan, sehingga militer Cina tetap waspada tinggi. Sebelumnya, Nansha adalah nama pulau yang diberikan Cina untuk Kepulauan Spratly, sebuah kepulauan dari pulau-pulau kecil dan terumbu bawah laut yang diklaim oleh banyak negara, dan termasuk Beijing yang telah membangun pulau-pulau buatan di beberapa terumbu karang dan membangun fasilitas militer untuk mendukung klaim teritorialnya. Namun, Angkatan Laut Amerika Serikat mengonfirmasi keberadaan kapal perusak berpeluru kendali dari daerah itu, tetapi memiliki narasi yang sangat berbeda tentang peristiwa tersebut. Sebab sebelumnya kapal perang USS John McCain meluncur melewati pulau-pulau yang disengketakan dalam demonstrasi lain tentang kebebasan navigasi laut, kata Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat yang berbasis di Yokosuka, Jepang. Namun yang membuat Cina semakin merasa was-was dan tetap siaga tinggi di wilayah Laut Cina Selatan adalah dengan pernyataan dari petinggi kapal perang USS John McCain yang sempat mengatakan bahwa tidak membutuhkan izin untuk pindah atau memberikan peringatan untuk menunjukkan bahwa jalur yang tidak salah mungkin tidak tunduk pada perbatasan tersebut. Ujar juru bicara armada tersebut, Letnan Joe Kelly, seperti dikutip Rusia Today pada Rabu 23 Desember 2020 kemarin. Selain itu, Letnan Joy juga telah menegaskan bahwa semua interaksi dengan pasukan militer asing tetap konsisten dengan norma-norma internasional dan tidak mempengaruhi operasi di wilayah tersebut. Sebelumnya, pada bulan lalu, kapal USS John McCain melakukan usaha serupa ke perairan Rusia di lepas pantai Vladivostok yang juga dengan dalih operasi kebebasan navigasi atau FONOP yang dilakukan kapal perusak kelas Airlight Burker dan mundur setelah diperingatkan oleh kapal perusak kelas Anadolu Rusia dan Admiral Vinogradov tentang potensi ditabrak yang akhirnya memaksa kapal perang Amerika Serikat keluar dari perairan tersebut. Sebelumnya, USS John Amerika Serikat pernah ditabrak oleh sebuah kapal kargo di lepas pantai Singapura pada bulan Agustus 2017 yang lalu dan mengakibatkan 10 tentara tewas dalam insiden itu. Namun Angkatan Laut Amerika Serikat disalahkan atas masalah peralatan dan kurangnya pelatihan, sehingga kapal yang ditabrak itu baru saja kembali dari FONOP di Laut Cina Selatan. Namun, akibat aksi manuver dari kedua negara superpower di wilayah Laut Cina Selatan, membuat perang pernyataan dari kedua negara semakin menegangkan. Sebab setelah Cina menyatakan jika telah mengusir dua kapal perang Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan, Amerika Serikat melakukan bantahan jika kapal perangnya diusir oleh kapal perang Cina dari pulau yang disengketakan di wilayah Laut Cina Selatan. Dan Angkatan Laut Amerika Serikat membantah klaim Cina bahwa pasukan Beijing mengejar dan mengusir kapal perang USS John McCain dari perairan Kepulauan Sengketa di Laut Cina Selatan. Menurut lansiran media informasi Global Times, media yang dikelola pemerintah Cina melaporkan bahwa Angkatan Laut dan Angkatan Udara negara itu
telah mengusir kapal perusak berpeluru kendali USS John MC Saint pada hari itu dari perairan dekat Kepulauan Spratly. Namun, laporan media itu mengutip pernyataan Kolonel Senior Tian Junli, yaitu juru bicara Komando Teater Selatan Militer Cina, sebagai sumber referensi. Tindakan Amerika Serikat adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan keamanan Cina, dan itu sangat mengganggu perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, yang dengan tegas ditentang Cina. Tulis media itu mengutip pernyataan juru bicara Komando Teater Selatan. Sementara itu, di sisi lain, Angkatan Laut Amerika Serikat pada hari Rabu menggambarkan jika klaim tersebut sebagai pernyataan yang salah sebab USS John MC Saint tidak diusir dari wilayah negara manapun, kata juru bicara Armada ke-7 Letnan Joy. USS John MC Saint melakukan ini sebagai operasi kebebasan navigasi sesuai dengan hukum internasional dan kemudian melanjutkan untuk melakukan operasi normal, yaitu di perairan internasional, ujar Letnan Joy seperti yang dikutip oleh media informasi Stripes pada Kamis 24 Desember 2020 kemarin. Sementara itu, 6 negara termasuk Filipina, China, Vietnam, dan Taiwan menegaskan jika seluruh atau sebagian kedaulatan atas Kepulauan Spratly, yaitu kepulauan yang jadi rebutan ini, terdiri lebih dari 100 pulau kecil tak berpenghuni dan terumbu karang yang kaya akan cadangan minyak dan gas bumi. Menurut SIA World Factbook, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Cina telah menciptakan pos atau pangkalan di sana. Cina yang mengklaim memiliki otoritas atas sebagian besar Laut Cina Selatan membangun pangkalan yang mampu menampung jet tempur dan persenjataan canggih lainnya. Sementara itu, di sisi lain, Letnan Joy mengatakan bahwa operasi USS John MC Saint di dekat Kepulauan Spratly ini mencerminkan komitmen Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penggunaan laut internasional yang sah sebagai prinsip, dan Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkan seperti yang dilakukan USS John MC Saint, ujar Letnan Joy. Selain itu, menurutnya klaim Cina tentang kapal perang Amerika Serikat ini adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan Cina yang salah mempresentasikan operasi maritim Amerika Serikat yang sah dan menegaskan klaim maritim yang berlebihan dan tidak sah dengan mengorbankan tetangga Asia Tenggara di Laut Cina Selatan. Perilaku Cina, kata dia, berbeda dengan keputusan Amerika Serikat terhadap hukum internasional dan visi untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, sehingga semua bangsa, besar atau kecil, harus aman dalam wilayah kedaulatannya, bebas dari paksaan, dan maupun mengejar pertumbuhan ekonomi sesuai dengan aturan dan norma internasional yang diterima.